Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin istilah inilah yang mungkin pas harus dilakukan oleh masyarakat seiring dengan diizinkannya operasional transportasi umum dengan kapasitas penuh 100% di ibu kota. Lantas bagaimana sebenarnya regulasi dan juga skemanya berikut kami paparkan dalam infografis berikut ini yang kita akan lihat dulu. Pertama pemirsa, ini transportasi dengan kapasitas 100% atau penuh ini dilakukan ataupun sudah diizinkan dalam masa PPKM level 1 di DKI Jakarta yang sudah berlangsung dari tanggal 2 November hingga tanggal 15 November 2021 mendatang. Kita akan lihat untuk transportasi umum Transjakarta terlebih dahulu, ini jam operasionalnya berlangsung dari pukul 5 pagi hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Kalau sebelumnya kita bandingkan ini hanya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi saat ini ada terbarunya sudah beroperasi hingga pukul 24.00, kemudian kapasitasnya sudah 100%. Namun yang tidak berubah adalah ini, wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 ini masih tetap berlaku. Selain Transjakarta, ada juga beberapa perubahan jam operasional dari MRT atau Mass Rapid Transit ini beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Light Rapid Transit ini di pukul 5 hingga 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk angkutan perairan ini juga beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga bus angkutan malam hari atau bus Amari berlangsung dari pukul 21 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Lantas sebenarnya bagaimana regulasinya, pertimbangannya apa saja pemirsa dari aktivitas dari jam operasional transportasi umum ini kemudian bertambah jamnya di masa PPKM level 1 ini. Kita akan lihat ini berlandaskan dari SK nomor 459 tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di mana di dalam SK ini berbunyi pembatasan kapasitas angkut bagi pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 huruf A diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kalau kita lihat lagi aturannya secara general ini juga sudah disebutkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 57 tahun 2021. Di mana dalam Inmendagri ini tersebut ataupun dikatakan bahwa tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2 dan level 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali untuk transportasi umum di wilayah PPKM level 1 diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas penuh atau 100%. Kemudian mengatur mengenai aturan perjalanan domestik bagi masyarakat baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum jarak jauh. Dalam Inmendagri ini juga turut diatur tentang tes antigen, tes PCR berapa kali 24 jam ini juga diatur dalam Inmendagri ini untuk perjalanan jarak jauh. Lantas kemudian bagaimana respon dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan jam operasional kendaraan umum di DKI ini? Kita lihat dulu, ini ada quotes dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia Ahmad Riza Patria yang mengatakan bahwa pertimbangannya yang pertama tentu vaksinnya sudah meningkat dengan komposisi sekitar 65% warga DKI dan 35% warga non-KTP DKI. Dan juga alasan lainnya beroperasionalnya kendaraan umum dengan 100% kapasitas ini pertimbangannya adalah kita juga harus meningkatkan dan juga menerapkan ekonomi dan juga sebagainya. Ditambah lagi pemirsa, mobilitas orang juga perlu. Apalagi sekarang juga kantor non-esensial sudah dibuka. Dan Riza juga menambahkan bahwa bor tempat tidur isolasi dan ICU di 140 rumah sakit rujukan COVID-19 ini juga sudah turun. Saat ini tersisa 7% untuk bor tempat tidur isolasi dan juga 19% untuk bor tempat tidur ICU. Ini pertimbangannya. Kemudian hal ini mendapatkan respon juga dari epidemiolog dari Center for Environmental and Population Health Griffith University Australia Diki Budiman yang mengkritik langkah Pemprov DKI Jakarta membuka transportasi publik dengan kapasitas angkut 100%. Dia mengatakan bahwa terlalu cepat melakukan pelonggaran itu berbahaya. Jangan terlalu percaya diri seolah dengan vaksinasi di atas 80% atau mencapai di atas 90%, kondisi penyebaran COVID-19 aman terkendali. Jadi sebaiknya tidak langsung 100%. PPKM bertingkat yang sudah sangat baik itu harus dijaga dan juga dipertahankan. Dan juga dirinya menambahkan bahwa idealnya hal itu dilakukan secara bertahap dengan kapasitas maksimal 70% dahulu. Di mana Diki Budiman juga menambahkan bahwa dirinya merujuk pada negara yang menggunakan vaksin Moderna secara penuh sekalipun pelonggaran
pelonggaran yang terlalu cepat ini bisa memicu euforia warga ataupun masyarakat sehingga kasus COVID-19 ini bisa meledak lagi. Seperti yang terjadi di Inggris sehingga menurutnya Jakarta ini harus belajar dari kasus yang ada di sana. Di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana data peningkatan penggunaan transportasi publik di masa PPKM ini. Dari data yang kami dapatkan pemirsa, ini ada peningkatan sebesar 3,23%. Selama masa PPKM level 2 tercatat ada sebanyak 834.000 orang yang menggunakan transportasi publik. Kalau kita bandingkan dengan datanya dengan PPKM di level 3, ini jumlahnya berada di angka 808.000 orang. Artinya ada peningkatan sebesar 3,23%. Untuk terfokus lagi di Transjakarta, ini ada sebanyak 406.000 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,76%. Sementara untuk di kereta listrik atau KRL, ini juga ada peningkatan sebesar 4,62%, sebesar 403.000 orang. Kemudian di grafis berikutnya kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang katanya yang mengklaim tidak pernah ada klaster COVID-19 dari moda transportasi umum di ibu kota selama ini. Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah dengan berbagai upaya seluruh stakeholder, kesadaran masyarakat, maka tidak ada yang namanya klaster angkutan umum. Syafrin juga menyebut bahwa prosedur yang telah dikerjakan selama ini akan terus dilakukan saat pemerintah sudah mengizinkan kapasitas transportasi umum sebesar 100%. Di grafis berikutnya lantas kita juga akan melihat pemirsa, kita harus sadar bahwa saat ini meskipun PPKM level 1 sudah diterapkan di DKI Jakarta, kita harus ingat bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. COVID-19 ini belum hilang sepenuhnya. Kalau kita merujuk pada data per tanggal 4 November 2021 kemarin, ada sebanyak total kasus positif yang bertambah 628 kasus dengan total hingga saat ini menjadi 4,2 juta. Kemudian pasien sembuh bertambah 837 orang dan kasus meninggal dunia bertambah 19 orang. Kalau secara lebih detail lagi kita melihat pemirsa, DKI Jakarta ini masih berada di posisi 3 besar untuk kasus COVID-19 penambahan per hari Kamis kemarin. Kalau kita lihat untuk Jawa Barat ada 161 kasus, DKI Jakarta penambahannya 111 kasus, dan Jawa Timur 59 kasus. Ini artinya kita masih berada di posisi 3 besar untuk penambahan kasus di DKI Jakarta, apalagi tadi Jawa Barat untuk posisinya paling pertama. Belum lagi beberapa wilayah penyangga di ibu kota yang juga masuk di wilayah Jawa Barat seperti Depok, Bekasi, dan juga Bogor. Pemirsa, kelonggaran aktivitas masyarakat yang diberikan oleh pemerintah saat ini perlu didukung dengan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama di ruang publik dan juga transportasi publik agar lonjakan kasus COVID-19 tidak kembali terjadi.